Ah, Maaf ya, tadi saya tinggal ke kolom. Ternyata kok suwi ya, tadi aku ya. Saya sebelum 3:30 tadi ya. iya. Ternyata kok lama. Kalian tuh berarti sekarang semester 5. 5. angkatan 2022. Oh iya. 2021. Ada yang kan 2022? Iya. Berarti angkatan semester 3. Semester 5 tapi beberapa mata kuliah ada yang semester 3. Oh iya. Banyak kan 2021 ya. Oke, kita isi presensi dulu. Ahmad Alfian Darmawan, Ari Akbar, Ratih Irianto, sini coba jempol. Ahsan Hanifah, Denis Benedict, Kelvin Isi. Masih nggak bisa dari sini. Eh? Tadi udah berangkat bulan mau bilang Di jalan. iya. Michael Patrick, Muhammad Aziz Ibrahim, Muhammad Imam Samudra, Muhammad Rizky Habibie, Yeremiko, perkuliahan kita kan kurang 3 kali ya hari ini, minggu depan dan minggu depannya lagi terakhir karena UAS itu dimulai tanggal 22 sampai 28 ya, jadwalnya UAS. Nah terus hari ini kita selesaikan materi yang tersisa. Jadi kan kita masih ada sisa materi akord dalam keluarga mol, gitu ya. Jadi saya sampaikan semuanya, meskipun ya kalau untuk pemula bermain musik itu tentu saja yang paling gampang kan do sama dengan C atau nada dasarnya C. Tapi kenapa saya sampaikan semuanya, semua tangga nada, kemudian dan susunan sekaligus progresi akordnya dalam tangga nada itu semua ya, natural, keluarga kres, itu biar kalian pengetahuannya enggak hanya di lingkup C saja. Jadi nanti mau menggunakan nada dasar yang lain, kalian kan sudah ada bekal materinya. Tapi tentu saja saya ingatkan lagi, teori-teori yang kita pelajari itu ya harus dipraktekkan. Jadi bukan hanya kalian di sini menyimak materi, ini teorinya terus menang, terus gak dipraktekkan. Itu nggak mungkin. Kalau kita bermain musik, itu tentu saja yang pertama itu kita harus mendengarkan. Karena kan musik kan hanya bisa didengarkan ya, nggak bisa dilihat. Jadi kalau kita bermain musik, belajar musik kita harus mendengarkan, merespon bunyi terus dipraktikkan. Jadi kalau tanpa itu, ya itu sebuah hal yang mustahil kalau kita belajar musik. Nggak mungkin kan, ada yang bingung kemarin itu, Bu, gimana caranya kita tahu akordnya biar pas untuk mengiringi sebuah melodi atau sebuah lagu, gitu ya? Ya kalian kan harus berlatih. Kalau kita tahu teorinya kan kita secara garis besar kan kita tahu bahwa kalau yang digunakan nada dasarnya itu C, maka iringannya atau akordnya kan menggunakan akord keluarga C, gitu ya. Jadi yang paling penting pertama adalah menentukan apa? Menentukan nada dasar. Do-nya sama dengan apa? Gitu. Jadi saya tuh nggak ingin kalian tuh datang ke sini nyimak gini tak terangnya kita emosi, tapi ternyata pikirannya mulai entah kemana gitu ya, dalam gini. Nanti
apa keluar dari sini blank wis hilang kabeh apa tadi ya, terus gak dipraktekkan ya kan muspro tuh hilang gitu loh, kayak debu tertiup angin gitu loh Rek. Ya wes hilang gitu kan, gak ada bekasnya, udah hilang gitu aja ya kan. Sebenarnya gini, belajar musik dalam 1 semester itu sebuah proses yang instan. Belajar musik kan gak bisa seinstan itu ya, gak bisa, kita melalui proses. Beruntung yang kita pelajari adalah musik digital, jadi kita dibantu oleh komputer, oleh laptop, oleh perangkat untuk memainkan instrumen itu. Karena kalau kita seandainya kita belajar musik, terus instrumennya itu manual gitu ya, gitar misalnya main ini. Nah, kita kan selain belajar teori, kita kan harus belajar memainkan instrumen itu. Jadi kan nggak mungkin, misalnya belajar gitar aja, ya gampang-gampangan, terus main CFG gitu. Nah kita melatih jari kita, saya kata gampang dulu, wis pindah-pindah gak sama masing. Tapi kan untuk melatih motorik ya jari kita itu, untuk pindah memerintah otak kita memerintah jari. Hei jari, kamu dari C pindahlah ke D, pindahlah ke F. Itu susah kalau pertama kali kita belajar, karena kan kita belum terbiasa. Gitu. Jadi biasanya C, ke F, iya, gitu kan pindahnya kan lama. Gitu. Karena apa? Karena jari kita belum terbiasa. Jadi kita perlu melatih menyinkronkan ya antara otak kita, belok misalnya belok ini koknya benar. Kemudian kita memerintah otak kita memerintah jari kita yang kanan dan kiri itu kan harus disinkronkan. Itu kalau kita belajar instrumen secara langsung ya, nggak digital. Oh digital kan kita belajar teori. Teorinya saya sampaikan bla bla bla. Nah, dari teori itu praktek bukan hanya didelok toh, wes dipoto-foto atau dicatat, dipantes-pantes gitu ya. Udah berhenti sampai situ ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu namanya ya apa ya? Betapa hayalnya gitulah istilahnya gitu. Betapa hayalnya. Coba Yereniko yang saya sudah pernah belajar musik. Kapan pertama kali belajar musik? SD. Nah, kurun waktu dari SD sampai sekarang itu kan tidak sebentar. Gitu ya, butuh waktu meskipun gak bohong gitu saya belajar gitu ya, tapi kan sedikit demi sedikit ya kita belajar jalan, kita belajar naik sepeda kan gitu kan. Jadi segala sesuatu nggak bisa seinstan itu. Sebenarnya kita rada maksa saja nih belajar musik dalam 1 semester. Nah, alangkah lebih maksanya lagi, lebih hayal lagi. Kalau wes waktunya mepet, wes instan, terus kalian nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa itu, wes ini tak sampaikan, aku diulas sampai kesel, sampai menirem gitu ya, ini. Nah terus nggak buat praktek, nih, ini kan hayal banget gitu loh, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi ketika saya tanya di kelas lain, apa sebenarnya kendala kalian? Gimana? Gini Bu, jadi ternyata menyinkronkan antara melodi kemudian iringannya itu nggak klop. Gimana caranya biar klop? Ya latihan. Kalau nggak latihan ya mustahil, nggak mungkin. Hayal itu tadi, gitu loh. Apakah bisa sebuah teori tak wajarkan? Ini bla 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 orang kok praktek? Iya buat apa? Tinggallah hanya teori, cuma teori gitu kan. Prakteknya nggak ada, zong. Gitu, ya nggak bisa. Karena musik itu bukan ilmu pasti saya ketok motor gitu ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kalau musik kan nggak bisa, musik itu intuisi ya, kayak kalian gambar itu loh, gambar ada referensinya nggak? Ada kan, biar bisa dipertanggungjawabkan ini gambar ini referensinya ini, maksudnya apa, maknanya gini diartikan segala macam, kan gitu. Sebelum itu kalian mengenal warna juga belajar nirmana kan. Jadi nggak asal kalian beres warna-warna ini berubah ngawur, ya kan nggak bisa kayak gitu dalam tanah seni rupa. Begitu juga di musik, gitu ya. Jadi kita belajar teori ini buat apa? Ya biar itu memudahkan kalian dalam mempraktikannya, gitu loh. Apalagi kita tadi saya bilang plusnya di musik digital kita kan nggak usah belajar instrumen, kita nggak usah berlatih. Tapi kan kita harus mempraktikannya, mendengarkan, meskipun di digital ya mendengarkan. Oh kalau akor C mayor itu susunannya adalah C E G. Di rumah ada C E G bunyinya gimana sih? Jelek. Itu mendengarkan yang benar. Oh jelek, oh gini. Gitu. Direspon bunyi itu. Nah kemudian kalau minor apa? Minor C S G. Oh kalau mayor bunyinya gini. Kalau minor bunyinya gini. Nah kemudian misalnya yang paling gampang di keluarga C itu kan ada beberapa akor tuh.
kemudian D minor, E minor dan seterusnya ya. Nah itu dipraktikkan. Jadi bukan hanya moro-moro delok di Google memang kita bisa ya lihat non angka, kemudian progresi chordnya kan bisa dari C kemana-mana. Tapi kan kita harus tahu ini dari C kemudian pindah ke F ini di kata yang mana kan kita harus tahu. Berapa ketuk nih iringan C-nya, berapa ketuk ini F-nya. Membangun nuansanya kayak di lagu Indonesia Pusaka itu kan. Kalau dalam keluarga C itu kan E-nya E minor ya, C, D minor, E minor itu kan. Tapi untuk membangun nuansa sebuah lagu tidak menutup kemungkinan E-nya berubah jadi E mayor. Gitu, kan kayak Indonesia kan dibuai, dibesarkan. Nah itu kan E-nya E mayor. Kalau E minor kan nggak pas. Gimana caranya pas ya? Latihan. Ya nggak mungkin orang-orang kalian punya apa ya feel, kita kan membangun feel ya. Punya feel, ini langsung ini bisa gini ya nggak mungkin. Makanya itu kenapa saya ajarkan teori. Teori yang saya ajarkan latihan. Di praktek teori itu dipraktikkan. Yang praktikkan siapa? Ya kalian sendiri. Kalian sendiri yang praktikkan. Nanti sebenarnya kalian sendiri. Jadi kalian harus punya pengalaman tentang musik. Kalau enggak, ya mustahil bikin aransemen. Cuma nyontoh aja. Kenapa kemarin kok nyontoh angkanya? Itu untuk memantik. Kalian bisa menulis sebuah melodi. Nah enggak, gimana coba kalian menulis? Harus mulai dari mana coba? Ya, kan semua lagu, tidak semua lagu dimulai dari nada do. Meskipun kita harus menentukan do-nya di mana ini. Gitu. Lagu Indonesia Pusaka dimulainya kan dari nada sol. Sol, do, mi, oh berarti do-nya ada di nada kedua. Gitu, itu do-nya. Meskipun do tetap menjadi kepala suku, menjadi ketuanya. Gitu. Terus yang lebih aneh lagi, gini ya, tentang nada dasar. Nada dasar ini fungsinya apa sih? Ya, paham yang pertama dalam sebuah lagu itu tentukan nada dasar. Kenapa ya? Biar matching antara melodi dan iringannya atau dan chordnya. Nah, kalian menentukan nada dasar tidak dengan penuh kesadaran. Itu kan lucu. Nada dasarnya berbeda antara melodi dan akord. Nulis melodinya menggunakan nada dasar D sama dengan G. Nah, terus iringannya C. Lihat kan orang nyambung. Dan kalian nggak sadar itu kan aneh. Itu aneh. Terus apa fungsinya kalian memahami nada dasar ki opo? Kemarin masih banyak yang kayak gitu kan? Ya, masih banyak. Ada yang ingat sopo sing di antara kalian sing tidak matching antara melodi dan akordnya? Ingat? Ingat? Gak ingat, saya aja ingat kok siapa orangnya. Kalian gak ingat, berarti kan tuh tidak menyadari kesalahan kalian di mana. Gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama menentukan nada dasar harus dengan penuh kesadaran. Niat, iki melodinya tak tulis ning C, iringannya yo C. Kalau melodinya di G, iringannya di G. Kalau enggak, ya mungkin nyambung. Meskipun Bu, saya kan udah ngomong sama ini, sama apa namanya, contekannya lah ya di Google itu. Ini kan katanya C Bu, gitu ya. Nah, tapi kan melodimu kan tulisnya di G. Ini kan yang nyambung. Gitu. Ada nggak yang masih bingung tentang nada dasar? Ada? Sudah paham semua tentang nada dasar nih? Menentukan nada dasar udah tahu? Paham? Tenang ya. Menentukan nada dasar itu harus mudah dipahami. Do sama dengan apa? Harus menentukan. Terus ingat itu yang pertama nada dasar. Yang kedua, tidak semua lagu dimulai dari nada do. Jadi ojo mbok anggap nek lagu Indonesia Pusaka sol do mi mulainya nada pertama itu misalnya di C. Itu mbok anggap itu do-nya. Kan ya enggak. Nada pertama kan sol. Iya kan? Kalau do-nya C berarti solnya apa? Ayo, soalnya apa? Kalau kalian tadi nggak bingung. Kalau do-nya C soalnya apa? Apa? Kalau do-nya C soalnya apa? Nah, ya, yang paling gampang loh. G. Itu harus paham. Kenapa? Lelek itu menentukan. Ini lucu tambah jengkel ya sebenarnya. Jadi kan di lagu Indonesia Pusaka itu namanya sol kan ya. Gini, sol do, gini ya. Terus mi dan seterusnya lah ya. Ini nada pertamanya
Ayo, donya apa? Apa? Ayo, donya apa? Cemaran. Cemaran. Sudah ada semua itu, sudah kita sampaikan. Apa? Kalau soalnya C, donya apa? Ayo, donya apa? Donya F. Ini F. Ini G. A. Ini B apa base? Fa-nya itu base. Karena apa? Karena menurut rumus sejarah itu dalam tangga nada F itu ada satu nada yang dimol yaitu base. Jadi kalau di lagu Indonesia Pusaka itu di sini nada pertama itu C. Lagi do-nya ini kan F. Berarti ini do sama dengan F, bukan do sama dengan C. Nah, itu kesalahan fatal masih akeh sih kaya manusiaan. Gitu loh. Jadi tolong, saya itu berkali-kali tidak semua lagu dimulai dari do, meskipun kita tentukan do, tapi mindset mau jatuh, oh iya do berarti lah semua lagu dimulai dari do, ya enggak. Jadi kita harus tahu do-nya itu di mana. Oh no, itulah kenapa kemarin saya mengajari kalian untuk menulis melodi menggunakan not angka. Beni so, oh iya, dan belajar nih deteksi do-nya. Oh ini lagu ini do-nya di sini, lagu syukur do-nya di mana. Gitu loh. Kalau nanti kalian mau mengaransemen lagu yang lain, kalian harus tahu do-nya di mana. Gitu. Jadi kalian bisa mengiringi ya. Kalian nggak tahu do-nya ini apa ini. Ya gimana? Lanjut lah. Gitu loh. Ya. Jadi intinya kalau kalian belajar musik, ya kalian harus mendengarkan, harus nega ya wis tadi pilih yang mustahil. Zong pasti. Pasti ya, meskipun tidak ada yang masuk sini, tapi saya ya 90% lah bisa memastikan itu zong. Kalau kalian nggak praktikannya lah ya. Jadi musik itu harus mendengarkan, ini gini, didengarkan, terus direspon bunyinya, terus dipraktikkan dengan media apapun itu, media digital, terus kalau bisa main instrumen dengan instrumen. Sayangnya di sini memang tidak disediakan piano atau keyboard ya. Kalau itu kan bisa menyentuhkan langsung. Oh ini C itu mayor bunyinya gini. Gitu ya, minor bunyinya gini. Tapi karena nggak ada dan medianya yang digital, ya wes, itu berarti tugas kalian untuk mendengarkan, terus merespon bunyi, terus mempraktikkan. Gitu loh. Jangan sampai nanti kalian membuat aransemennya hanya mencontoh, delok di YouTube yang pakai piano itu, terus di pause, dicontoh apa namanya polanya. Ya ngapain itu kan aransemen orang, berarti bukan aransemenmu sendiri. Gitu loh. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi kita tuh musik tuh berproses. Oh ya di YouTube kan ya, di YouTube ini delok polanya itu dicontoh. Ya ngapain kok belajar musik? Ngono. Ngapain kalian ikut kelas ini kayak ngono? Ya enggak? Karena tanpa ikut kelas ini, ngono kan gampang jual di YouTube. Iya kan? Dari YouTube kan ada contoh sih kayak gitu. Ya bukan itu, ya intinya tuh kita belajar bukan itu. Gitu. Ya? Paham ya? Oke? Kenapa kok saya kok ceramah ini? Karena aku ceramah bolak-balik ya wancet ngono mana. Saya lagi ya. Kadang saya jengkel ya. Oke. Gimana ya? Gitu lah. Stres sama perasaan itu. Saya minggu lalu mau libur ya, nggak tahu di kelas mana loh. Aku musuh, juara tinggi nih mau ganti silang ini loh. Masalah. Saya tuh sebenarnya tuh santai, aku senang guyon. Tenang saya gitu, tapi guyon cuma penuh masalah. Aku rasanya tuh kayak putus asa gitu loh. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Harus pasti gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, terus tanyalah sama teman kalian yang bisa main musik. Teman di sini ya Miko bisa. Ya, Miko bisa main alat musik apa? Gitar. Piano juga. Kan berproses kan ya. Nggak mungkin langsung gitu. Meskipun mungkin kalau secara teoritis Miko malah belum pernah belajar kan langsung. Tapi kan itu dipraktikkan. Miko kan mendengarkan, ya kan? Mendengarkan dan merespon bunyi, itu namanya kemampuan solfege kita, solfeggio. Kemampuan kita
itu tuh dengan proses kayak kita praktik, kita mendengarkan respon bunyi terus dipraktikkan gitu. Terus kenapa di sini saya ajarin teori? Biar memudahkan kalian belajar. Kalau yang sudah terlanjur nggak belajar teori, praktik, tapi kan dia selama kurun waktu tertentu untuk bisa memainkan itu, gitu kan? Nah, teori ini itu upaya untuk memvisualisasikan sesuatu yang nggak tampak, gitu, kan nggak langsung. Gimana saya ngajarin kalian kalau misalnya nggak ada teorinya gini? Iya, bisa. Ayo, praktiknya gimana? Di sini juga nggak ada alat musiknya langsung, gitu kan? Nggak bisa dong. Nah, itu sebabnya kita belajar teori terus praktek, intinya, ya. Coba saya tanya, jujur ya, adakah di antara kalian sing ketika setelah mendapatkan teori terus dipraktikkan ada di rumah? Ada? Setidaknya mendengarkan, oh bedanya baik dan merah tuh gini, ada nggak? Kenapa? Ya, tutorial di YouTube ya. Ya, tutorial. Gimana tuh maksudnya dari tutorial? Di rumah gitu. Ya, apanya? Maksudnya tutorial tentang apa? Tentang itu not itu. Cara baca not. Cara baca not. Ya. Nah, yang di sini yang dibaca di sini kenapa nggak dipraktikkan? Kan bisa itu dipraktikkan di film. Di keyboard ini kan bisa meskipun terbatas ya. Ini biasanya saya tak praktikan itu. Ini di yang baris terakhir ini Z, X, C, F, E, V itu loh. Ini kan bisa difungsikan, ini bisa dimainkan untuk ya piano kecil lah ya. Ini C, urut nih C, D, E, F, G, A, B gitu ya. Nah jadi misalnya C, O, C, E, G, ini kan bunyi. Oh ini barang di rumah nih, di rumah itu. Jreng, oh ini mayor. Kalau minor, E-nya diturunkan setengah jadi S, gitu. C, S, G, gitu ya. Oh kalau E mayor gimana, gitu. Dan seterusnya ya. Jadi didengarkan. Atau kalian bikin pola, kan sudah bisa bikin pola. Pola, oh C bunyinya gini, di mana nih? Kalau bunyinya lebih lama, berarti bikin polanya panjang. 4 ketuk misalnya C, bikin 4 ketuk di mana nih? C di bulan-bulan gitu. Dengarkan musik. Oh ini nada dasarnya gimana ya? Cari. Itu bisa tuh. Musik yang kalian suka, lagu apa? Cari nada dasarnya itu apa? Lagu ya, lagu yang kalian suka. Boleh orang nada dasarnya, itu pertama. Gitu caranya. Untuk memantik kalian bisa mengiringi sebuah lagu gitu. Jadi kalian suka lagu apa? Dengarkan. Boleh orang itu nada dasarnya apa ya? Nah, gitu. Itu PR-mu yang syaratnya pertama. Gitu. Terus minggu depan kita praktik terakhir. Saya nggak mau di antara kalian sing bingung menyusun melodi dan akor. Itu di depan kita praktik ya. Makanya itu kenapa saya tuh mau ngapalin kalian nama kalian, terus progresnya kalian gimana. Jadi kan saya hafal. Oh ini yang begini. Jadi bayangkan betapa perhatiannya saya dengan kalian. Ya. Nah, betapa sayangnya orang kalian tapi kalian mengabaikan apa yang saya sampaikan begitu saja. Perang longso ya, perang tandu. Mana itu? Seperti cita tak terbalas itu loh. Mana coba? Nono ya. Jadi itu. Terus nanti di minggu terakhir sebelum UAS, nanti kita mendengarkan bareng-bareng beberapa referensi lagu lah. Kita beli request ini pun dengarkan bareng. Nanti kita dengarkan, kita respon. Ini kira-kira gimana seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi ya mungkin kalian juga nggak terbebani lagi dengan praktik. Tapi ingat, ojo terus puas, santai sudah praktik wes. Tapi kan enggak, karena setelah itu seminggu setelah itu kan kalian harus mengumpulkan aransemen. Gitu ya. Minimal ada 2 hal dalam aransemen itu, melodi dan akor. Saya nggak mau cuma moro-moro ngumpulnya asal ngumpulin melodi tok, seperti di waktu UTS. Itu ada loh yang dulu itu. Terus ini, saya itu selalu sama gini lah. Kok bisa gitu sih ngumpulin ya Allah, gini gitu ya. Kalau mau menambah instrumen lain, misalnya tambah drum boleh, tapi ada tapinya. Instrumen itu kan kita harus tahu polanya ya. Drum misalnya, drum itu kan instrumen teknis, dia ada melodinya kan. Dan kita harus tahu
Lah nanti di Fruity Loop tuh ada loopnya, itu contohnya lah, contoh pola ya. Misalnya untuk iringan pop tuh gimana, iringan rock itu ada di situ. Nanti kalian bisa lihat ya di drum FWC itu loh. Nah itu nanti dilihat di loopnya tuh ada. Nanti kalau diklik nanti kan muncul tuh di halamannya di piano rollnya drum. Nanti kan bisa dilihat oh gini, bass drumnya gini, gitu ya, simbalnya gini dan seterusnya. Nanti kalian bisa dikreasikan. Itu juga kuncinya gimana tuh biar bisa membuat polanya drumnya. Yang mendengarkan drumnya didengarkan. Sekolah aku ya drumnya gini, gini, dibuat polanya. Ya gitu, caranya gitu. Hanya seperti itu, nggak bisa cara lain. Karena ingat musik bukan ilmu pasti, gitu ya. Jadi kita harus berproses untuk bisa bermusik. Intinya itu. Jadi minggu depan ingat kita praktik terakhir. Jadi saya harap teman-teman udah langsung semua. Nanti saya lihat progresnya gimana. Nah kemudian dalam waktu dekat kan akan diadakan pameran Pak Kades ya. Nah saya berharap di kelas ini ada yang mewakili ikut pameran. Nanti siapapun boleh ikut, gitu ya, asal kalian sudah jadi. Nanti kalian itu sekaligus untuk tugas UASnya. Gampang kan? Tugasnya pameran itu nanti kalau yang terseleksi ikut pameran nanti otomatis nilainya A. Gitu ya. Tapi pelaksanaannya tadi sudah tanya ke Prodi, pelaksanaannya pastinya tanggalnya belum ditentukan. Jadi nanti diinfokan lebih lanjut ya untuk tanggal pameran. Itu. Di kelas yang lain, di kelas ini ada yang di mata kuliah lain, di kelas ini ada yang ikut berencana ikut. Ada? Ada? Fotografi misalnya apa? Ada yang ikut? Untuk pameran itu? Nanti seleksi. Iya, tapi ikut nanti maksudnya mengajukan karya gitu Pak? Itu dari tugas kita. Oh gitu? Dari tugas yang sudah dikumpulkan dulu? Bukan tugas UAS? Tugas kita. Tugas yang sudah dikumpulkan, bukan tugas UAS maksudnya? Nah ya, proyek yang sudah dikumpulkan. Tak kira apa tugas UAS? Kalau uji digital, sorry, kan kita kan, saya kan sengaja nggak membandingkan dengan tugas-tugas kan? Nggak pernah ada tugas kan, uji digital. Nanti tugasnya di learning. Saya minta maaf berkali-kali ya, saya minta maaf karena itu apa namanya, kendalanya kan dari diri saya sendiri. Karena yang pertama mata saya pemulihan, nah sehingga waktu itu lihat layar laptopnya saya perih ya kayak gitu. Jadi prosesnya tuh nggak bisa seperti dosen lain ya, udah apa namanya tersedia di learningnya. Nah terus kemarin yang saya sakit yang sebelum minggu kemarin, saya kan lumayan lama itu sakit flu, dan ternyata nggak tahu sih bisa ke dokter karena dokter COVID. Ya, cuman memang itu flu-nya lumayan lama sih. Saya kalau sakit kan biasanya 2 hari 3 hari sembuh ya, dan itu sampai hampir 1 bulan. Itu juga jadi akhirnya jadi kendala lagi. Nah tapi kemarin sudah saya upload tinggal 6 video ya, kurang 6 video. Nanti kalau sudah selesai diupload semua, mudah-mudahan minggu depan dari dia. Jadi kalian sudah bisa membuka. Nanti kodenya saya minta biar dibantu teknisi untuk buat kode biar kalian bisa menyimak ya. Terus nanti di learningnya itu di masing-masing pertemuan kan diwajibkan ada kuis. Nanti itu aja lah tugas kalian. Gampang kan? Kuisnya setiap pertemuan hanya ada 5 pertanyaan dan itu pilihan ganda semua. Jadi kan gampang. Nanti videonya kan gratis kan? Kalau sudah ada kode, ini kan gratis. Nanti silahkan disimak. Itu sebenarnya materinya yang mengulang yang kemarin. Ya, misalkan kalian play, kalian disimak ya karena musiknya kalian sudah paham. Kalau saya mau disimak lagi ya wes ya bagus, misalnya kalian ingat apa yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Ini tugasnya hanya itu di learning, nanti silakan dikerjakan di sini, gitu ya. Oke? Kesel ngomongnya. Gitu ya. Nah soalnya kalau kalian nggak tak minta ini sih panjang sih bilang. Wes, saiki kita mulai berkenalan dengan keluarga akord dalam keluarga mulai. Sambil ingat-ingat materi yang sudah nih, tes ya. Yang pertama, nada dasarnya apa nih dalam keluarga mol? Ayo. Adalah wes saya berikan trik menghafal. Di kelas tadi yang ngono trik menghafal ini lali lah. Ngopo? Saya jadi menyesal. Ngapain saya kasih trik menghafal? Trik itu gak ada gunanya gitu.
Oke, ayo. Di keluarga mall yang pertama mana ada dasarnya? Apa? Ayo, Semarang. Kalau nggak tahu minimal dibuka catatannya. Nggak ada catatan, ya itu masalah. F. Sebenarnya gampang loh, kan tulis malasnya harus tak kayak cara kayak apa namanya? Dikit kalimat itu. Kalau yang crash, gulai daging amat enak itu. Kalau yang apa sih mall video beli es itu kan gampang, cuma ngapain kue loh. Tapi itu tuh nggak diindahkan, itu menyebalkan, menjengkelkan. Gitu. Yang pertama, nada dasarnya do sama dengan F. Itu dengan keluarga mall. Nah kemudian kita merujuknya ke tangga nada ini, gitu. F, G, A, nah B-nya ini bass, karena kan satu mall nih, ada satu yang di mall itu B, jadi bass. Nah C, D, E, F. Nah, kan dibalik, ini kan mengingat tangga nada yang dulu tuh, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, dan ini do. Kemudian susunan akordnya kita ambil dari tangga nada ini. Kenapa kok dari tangga nada ini? Ya biar matching, biar cocok, biar sesuai, biar klop, gitu, biar nggak aneh. Kan melodinya pakai ini, ya, do re mi fa sol la si do nya kan pakai ini, oke, pakai tangga nadanya F. Nah berarti iringannya juga diambil dari tangga nada ini, nah, biar matching, biar sesuai. Oh ini iringannya kan ini melodinya ini. Nah, terus iringnya ya diambil dari ini. Yang diambilnya gimana? Diambil trinadanya. Diambil do, mi, solnya yang pertama. Sehingga susunannya akord pertama dalam keluarga ini adalah F, A, C. Gitu. Terus akord kedua diambil dari re, fa, la-nya. Sehingga susunannya akord kedua dalam keluarga ini adalah G, apa? Bass, D. Nah, soal membaca mall dan crash loh si agak sendiri. Terus tak jelas pula balik cara membacanya mall itu gimana? Titik-titik ditambah web S. ditambah ES atau S. Kalau misalnya B mall dibacanya apa? Bes. S. Kalau E mall dibacanya apa? S. S. Ini N-nya ya. Nah sekarang kalau crash cara bacanya titik-titik ditambah apa? IS. IS. Misalnya F crash dibaca apa? Bis. Bis. G crash dibaca apa? Kis. Bis. Oke. Nah. Terus lanjut, akord ketiga diambil dari mi, sol, si. Sehingga susunannya adalah A, C, E. Terus saya ingatkan lagi, bacanya dari bawah. Ini gue kali ini notanya sama gue. Apa itu susunannya? C, A, E, rasanya cuma gitu saya. Mungkin sepele kan? Apa sih kenapa? Ya jengkel, itu salah. Itu berarti kan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Meskipun itu sepele aku dibaca dari sini, bolehnya nggak gitu. Ya, jenengmu Ali, gini. Dibacanya kan dari sini, bukan dari sini. Nah, dibaca dari sini jadi hilang. Nah, ya. Masa kayak apa sih jemput
bes. Susunannya apa? Bes. D, F, D. Saya selalu bisa konsentrasi aku lihat, jadi kan sambil mikir orang itu menang ini ngelamun, gitu. Terus lanjut, akar setelahnya akar kelima. C, E, G. Akar keenam D, F, A. Terakhir akar ketujuh E, G, D. G bes. Oke, sekarang kita deteksi mayor dan minornya. Ini baca tes. Apa sekali ini? Ya, yang pertama F H C mayor atau minor? Apa? F H C? Mayor. Kalau minor apa? F minor? F? F? As. As? C. C. Masih ingat ya? Nah, lah kan aku senang. Bedanya itu mayor dan minor. Kalau mayor itu do mi sol, nih. Kalau minor, I-nya jadi bukan sebenarnya. Ini ya. Sini. Oke, lanjut. G bes D. G mayor atau minor? G? G minor. Terus jangan lupa jaraknya, yang lain jarak sudah saya sampaikan ya. Deteksi mayor minor. Kalau G mayor apa? G? Hah? Apa? G? Ya, G, B, D. G, B, D kan dibalik ya. Kalau yang diketahui minornya kan berarti Mi-nya dinaikkan. Ya? Ini. Kalau yang diketahui minornya, do mi sol gini, kalau jadi mayor dia Mi-nya dinaikkan, di-crash ini loh. Ini kan? Tuh. Kan gitu logikanya. Ya? Terus lanjut. A, C, E mayor atau minor? Mayor. Minor dong. Jangan. Jangan. Kalau mau deteksi langsung gini, itu kan dari jaraknya. Kalau jarak mayor berapa? Mayor jarak berapa? 2 dan 1,5. Nah itu pintar sih ini. Terus kalau minor? 1,5. Iya, jadi kebalikannya. Kalau mayor jaraknya ini kalau benar ini. Gitu. Ini A, C, E, A minor. Kalau mayor apa? A? Cis. Nanti di praktek kamu mayor acis E nih, jreng, gitu kan. Oh minor dengan bedanya apa gitu, ya? No. Itu prosesnya begitu. Terus lanjut, tes D, F, minor. Mayor. Minor. Jelas? Mayor. Tes D, F itu mayor. Kalau minor apa? Tes minor. Tes? Tes? Iki cetan di iki lho nek cara macam iki lho. Sebelum cara macamnya ta. Des? Des. Ya lho des, des F. Kalau mall kan namanya kan XS, kalau crash IS. Gitu loh. Nah, lanjut CEG mayor minor. Mayor. Kalau minor apa? Ya, C, S, G. Terus DF mayor minor? Minor. Kalau mayor divis A. Terus E, G bes mayor minor? Diminis. Kan kalau E mayor E gis B, kalau E minor E G B, kalau E diminis E G S. Oke, lanjut ke protein. Dasarnya apa? Apa dasarnya? G.
Beneran. Apa? Des. Ini ada dua nada yang dimol, yaitu bes dan S. Sehingga urutannya gini: B, C, D, S, F, G, A, des. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus saya ingatkan lagi, ini ada di pasal 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebabnya kalian bingung rancu pertanyaannya kok do sama dengan C, do sama dengan C, apa sih? Solnya apa? Kan bingung. Sol yo po, lek maca iki 5 ora sol. Gitu kan? Itu yang bikin rancu kan gitu. Kita jadi salah dhewe. Sudah diberi gini, alurnya gini kok dilempar RPDW bingung sendiri. Oke ya, akor pertama itu bes, susunannya bes D, F. Akor kedua C, S, G. Nah ini kita ketemu C minor, di sini kan C mayor nih, C, G. Nah ini C minor, C, S, G. Terus akor ketiga D, F, A. Akor keempat S, G, S. Terus akor kelima F, A, C. Akor keenam G, bes, D. Terakhir akor ketujuh A, C, S. Nah. Yang pertama bes DF mayor apa minor? Mayor. CSG mayor apa minor? Minor. DFA mayor apa minor? Minor. Kalau mayor apa? D mayor apa? D? Is. D? Fresh. Fish. Jangan kayak gitu lah, macam ini mesti dibahas lagi. Oh, ke depan benar. Jangan kalian kalau yang belum membacanya ya keliru. Misalnya ini kalau fish itu untuk press, kalau S ini untuk bes. Itu apa? Sorry. Terus ini kalau mayor D fish A, F-nya naik setengah. Terus lanjut S G bes mayor apa minor? Mayor. Kalau minor S G bes. Terus ini F A C mayor apa minor? Mayor. G bes D mayor apa minor? Minor. A C S mayor apa minor? Ada yang mau belajar melanjutkan? Lihat. Nah. Yang ketiga. Nanti di learning selain videonya itu saya sertakan PDF materinya ya. Jadi semuanya materinya saya sampaikan di situ, termasuk ini. Tapi kenapa saya tuh senang, saya tuh apa ya? Yang merasa kalian tuh kayak tenanan, kayak tuh kalau kalian tuh nyata. Biasanya punya catatan juga, nggak betul kakek ya. Ini adalah catatan kalian sendiri. Karena dari situ itu kan ada memori tersendiri di benak kalian. Proses belajar oh gini, nggak sekedar seperti belajar tanpa enggak. Itu maksudnya, ya? Saya maju. Ya, silakan. Apa? Kalau berarti apa? Oh, Terus sama apa? yes. Bes. Ayo cara berarti apa? S. S.
Sebelah apa? Agak ke kiri, agak ke kiri. Kalau boleh. S, oke, G, F, S, letter, terus yang kedua, F, F, as ya, itu loh bener macam ini. Terus C. C, nah sampai ketiga G, Bes. ya, G, plus D. D, lanjut, apa keempat? As. As, C. as, C, S. S. Nah, terus yang keempat, S. terus yang kedua ada terus D, D. F. N ya. Terus yang keenam C. C, S. S, G. G ya. Terus terakhir yang ketujuh D, D. nah, F. F, Lalu as. ya, D, F, as. Oke. Yang pertama apa? S mayor apa minor? Mayor. S kibes mayor. Ya, lanjut S. Oke, terus apa kedua? F as C mayor apa minor? Minor. Minor. Kalau mayor apa? F F. A. C. F A C betul. F minor ya. Terus kibes D mayor apa minor? Minor. Minor. Kalau mayor apa? F. G. 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 Kalau G mayor apa? G. G. B. D. G B D. Tapi jangan sekedar teori, misalnya nanti praktek terus STS, saya mau minor. Mayor. Terus SDF, PES, Minor. Mayor. 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 Terus CSG, C, Minor. C minor. Timis. Terakhir DFAS, diminis. Dim, bisa bahasa terus. Ya, yang pertama mayor, yang kedua minor, ketiga minor, keempat mayor, kelima mayor, enam minor, tujuh ya, oke. Bisa kan? Terus yang teori bisa ya semuanya ya? Tapi dari teori itu harus dipraktikkan seperti yang saya ceramahkan ulang-ulang ya. Jadi harus dipraktikkan. Ini sudah ini? Sudah. Sudah? Ada yang belum ini?
sol ya. Minor itu do, mi, sol, mi-nya diturunkan setengah. Kalau diminis itu do kayak minor ya, mi-nya ini, terus solnya diturunkan setengah. Nah, itu diminis, itu bedanya. Ya. Oke. Lanjut ya. Mau diputar dulu. Nanti di pertemuan yang terakhir yang ke 14 ya. Jadi setelah kita mendengarkan referensi musik, nanti kita foto bareng ya. Foto nanti. Nah ya, kita harus ya. Kita lanjutkan. Tentang referensi saya juga sampai kalau rapinya ngajarnya mulai pagi. Sampai ngomongnya sering ngomel-ngomel saya. Justru lain ada yang disini suka ngomel-ngomel kayak saya. Gak ada. Ya, sekarang berarti keluarga kelima. Keluarga kelima ada dasarnya apa? Yes. Ini hubungannya di 0 kecuali C dan F. Jadi des, kemudian S, F, gas, as, gas, C terus des ya. Kayak sama seperti sebelumnya kita ambil dulu misalnya. Yang pertama adalah des susunan.
JS gas. Oke, lanjut ya. Keenam, tinggal 2 lagi. Misalnya, yang pertama gas, gas, gas. Oke, lanjut. As, gas, gas. Yang ketiga gas, gas. Yang keempat gas, gas. Kelima gas, as. Yang kelima s, gas. Tes terakhir F as gas. Ya, yang pertama gas adalah gas minor. As gas as minor. Gas F gas minor. Gas S gas. Ya, betul. Jas atau jas. Ini kalau diinstrumen sama dengan apa? Ya. Oke, ingat? Mana? B. Gitu. Ada yang bingung nggak? Ya kan B, ini kan jas mayor ya. B mayor itu kan B dis ya. Dis. Nah, B dan jas kan sama. Terus S dan dis kan sama. Gas dan dis juga sama. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jas F as, jas mayor minor. Ayo. Terus S gas bass S jas minor. Terakhir F as jas ya. Chord terakhir.
B. Terus des fes as adalah des minor. S des fes adalah S minor. Fes as des adalah fes mayor. Nah ini kalau fes sama dengan apa? Kalau C sama dengan B, fes sama dengan apa? Nah, E. Ya, ini kan kalau E itu kan E gis B. E gitu. E gis B. Ya. Nah ini P sama dengan E, A sama dengan gis, dan C sama dengan G. Lanjut, gas, des adalah gas mayor. As des S adalah as minor. Terakhir, des fes adalah des minis. Saya masih bingung yang 5 sama 6 itu yang perbedaannya yang terutama yang C dan 3 B. ya yang G itu sama yang satunya beda minor, yang satunya G bawah itu Ini deh. ya itu sama kanannya yang A. Ini. Bedanya masih bingung. Ingatnya gimana?
tiga-tiganya mol tapi beda ini. Oh, kenapa dia mayor dan minor? Oke, kan gini, kita menentukan mayornya itu kan dari jarak. Oh, salah ya. Jadi gini, kalau mayor, mendeteksi mayor ya, yang pertama itu kan dari jaraknya. Jaraknya kalau mayor itu 2 dan 1,5. Maksudnya 2 dan 1,5 gimana? Maksudnya jarak pertama, jarak G ke base berapa? Gas ke base. Jaraknya ini. Kan di piano itu kan gini kan, positornya 2 dan 3. Ini saya ingatkan lagi, di sini kan C, D, E, F, G, A, B dan seterusnya gitu ya. Nah, terus gas itu kan posisinya di sini nih. Oke, gas ke base kan di sini. Base kan ini kan B, sorry. Nah gini ya, base kan di sini. Nah sehingga jarak gas ke base itu berapa? Ini ke sini kan setengah. Oke, ini ke sini 1. Ini ke sini tambah setengah lagi. Ini ke sini berarti 2. Gas ke base jaraknya 2. Terus lanjut, base ke dash jaraknya berapa? Aja. Oke. Terus saya tambahin. Ini. Nanti kita ketemu C lagi di sini. Dan ketemu D lagi, ya. Nah, di sini kan ada C lagi, D, E dan seterusnya gitu ya. Nah, base ke dash. Dash itu jaraknya di mana? Dash itu jaraknya di sini. Posisinya di sini. Nah, sekarang jarak base ke dash berapa? Ini ke sini kan setengah. Ini ke sini 1. Di sini ke sini berapa? 2. Setengah dong. Jadi 1,5. Ini ke sini 1. Sorry, ini ke sini setengah. Tambah setengah kan 1. 1 tambah setengah berapa? 1,5. Ini. Nah, sehingga gas base dash dari jaraknya ini adalah gas. Itu apa? Gas mayor. Oh iya, mayor. Ya. Jadi gas mayor nggak usah dikasih M besar, nggak usah, udah gas mayor ini gas mayor. Dari mana? Dari jaraknya ini. Ini jaraknya, ya. Gitu. Nah sekarang kalau yang minor itu kebalikannya. Kalau minor jaraknya kebalikannya ini. Jadi jaraknya yang pertama 1,5 dan 2. Nah, sekarang kita hitung jaraknya. As ke C jaraknya berapa? As kan di sini. Oke. Terus ces itu C mol. C yang diturunkan setengah. Jadi dia B gini. Antara B ke C kan nggak ada nada tengahnya. Ini. Nah, jadi ces itu di sini posisinya. Nah, sehingga as ke tesnya di sini. Di sini. Tesnya di sini ya. As kan posisinya di sini nih. Terus ke cesnya di mana? Cesnya sama dengan B. Nih. Ya. Jadi as ke A jaraknya kan setengah. Kemudian ini ke sini setengah juga jadi 1. Terus base ke B itu kan setengah. Jadi 1,5 kan? Sehingga jaraknya as ke ces itu 1,5. Nah sekarang jarak ces ke S. Ces kembali di sini, ya. Ke S di mana? S itu di sini. Nah ini ke sini kan setengah, ke sini kan jadi 1, oke? Ya. Terus tambah setengah lagi kan jadi 1,5. Terus tambah setengah lagi jadi berapa? 2. Jadi 2. Nah jadi jarak ces ke
Nih, F, Mas kan di sini kan? F ke sini kan 1, ke A sini kan 1,5. Ini ya, 1,5. Sekarang as ke C jaraknya berapa? As di sini, C kan B sini. As ke sini setengah, ke sini setengah jadi 1 tambah setengah kan 1,5. Tuh. Jadi ini sesuai dengan ini. Ya. Nah terus ini kenapa kok ini base minor ya? Karena ini pasti jaraknya 1,5 dan 2. Kalau dibaca ya sudah gitu. Ya? Sudah nggak bingung? Iya paham. Sudah paham? Ya, jadi semuanya gitu. Nah terus, oh ini lupa. Sesuai dengan rumus jarak yang kemarin ini kita ketahui bahwa dalam satu keluarga itu akor pertamanya itu mayor, akor keduanya minor, akor ketiganya minor, akor keempatnya mayor, kelimanya mayor, keenamnya minor, dan ketujuhnya diminis. Jadi nanti kita jadikan patokan, kalau kita menggunakan nada dasar do sama dengan ges, nanti otomatis melodinya menggunakan tanda nada ini. Nah kemudian ininya keluarga akordnya menggunakan keluarga ini, patokannya ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan, misalnya bass-nya menurut suasana lagu bisa jadi bass mayor. Kalau bass minor itu bass F, kalau bass mayor berarti apa? Bass D F. Bass mayor kan bass D F. Dimanapun tempatnya, kalau dia di sini bass minor nih, bass F itu pasti bass minor. Contohnya di sini kita ketemu bass F lagi loh. Bass minor kan? Kalau bass F dimanapun dia berada, dia adalah bass minor. Ali di kelas ini kan tetap Ali ya. Terus di kelas sebelah saya nanti ikut kuliah di sana kan tetap Ali. Oh iya. Gitu. Ali A L I gitu. Ya. Nah, ini begitu juga bass minor. Selain kita mendeteksinya dari rumus jarak, oke, terus kemudian dari perbandingan mayor dan minor ini, nah kita bisa menghafal susunannya itu. Kan berdasarkan ilmu jarak lagi nih, ya kita lakukan hafal. Kalau bass minor itu bass F, kalau bass mayor apa? Bass D F. Kalau C mayor apa? C E G. Kalau C minor C S G. Kalau C diminis C S G. Ya, gitu itu kuncinya. Coba. Gitu ya. Terus jangan lupa nanti mendengarkan musik, terus direspon bunyinya apa ya, dipraktikkan apa yang ada di sini. Bunyinya bass itu gimana nih? Gitu ya. Didengarkan, dibuat polanya, dibuat gimana nih didengarkan? Bunyinya gimana? Ya. Jadi dari situ. Minimal yang kalian dengarkan tuh keluarga C dan keluarga G, wes loro wis lah. Minimal itu dua keluarga itu, C dan G. Itu ya, keluarga C dan keluarga G, satu crash. Nah setidaknya itu dulu. Dengarkan, bedanya apa ya kalau main di C dan main di G, bedanya apa? Nah setidaknya itu, perbandingan aja. Kalau yang lain, ya ini kan untuk menambah hasanah keilmuan kalian ya, tidak hanya berhenti di situ ya. Gitu. Jadi kalian bisa menggunakan semuanya ini. Mau menggunakan apa? Do sama dengan as, do sama dengan ges dan seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan semuanya. Tapi minimal sih baru ngekin C karo G lah, minimal gitu. Didengarkan terus, oh iya ini bunyinya kalau C mayor tuh gini, C minor tuh bunyinya gini gitu. Apa itu? Bu nanti. Gitu ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Ada? Ya, saya ingatkan lagi biar tak lupa minggu depan kita praktik yang terakhir. Nah, dalam praktik minggu depan saya harap sudah nggak ada yang bingung lagi nih tentang bentukan nada dasar. Terus nanti jangan ada lagi yang nggak sinkron antara jenisnya nada dasarnya melodi dan nada dasarnya akord. Karena kan akord mengiring melodi nih. Jadi jangan, misalkan nggak pas, berarti nada ini nih apa nih? Boleh, ini nada dasarnya sama nggak? Gitu. Kita harus peka dalam merespon musik. Ya, oke? Oke ya? Oke. Nanti Ali kalau misalnya pengen bikin
karya kayak Beethoven, nanti kita harus berproses dulu. Jangan upload di YouTube ya. Jadi kita berproses dulu, nanti kalau kamu sering mendengarkan respon bunyi, kemudian tahu harmonisasi dari musik, nanti pasti bisa suatu ketika bikin karya kayak Beethoven. Ya. Ya. Itu yang akordnya itu apa ditentukan sama itu sama yang ada yang awalnya itu nanti Ada dasar. ya ada dasar. Gimana maksudnya? Gimana? Ya kayak itu kalau pada dasarnya itu pakai sol itu nanti akordnya apa harus disesuaikan sama yang ada yang dasarnya. Loh, itu pasti pertanyaannya. Coba lagi. Ya. Iya. Kayak Kayak lagu Indonesia Pusaka. misalkan itu Nah, nada awalnya kan sol. sol gitu. Nah, ya. Itu nanti apa berpengaruh itu di bagian apa? Ya, iya dong. Pokoknya kita harus tahu do-nya di mana. Gitu loh. Sekolah itu harus tahu ini main di mana nih. Do-nya di mana di sekolahku. Gitu loh. Ya. Terus nanti kita menentukan nada dasarnya gimana? Ya dari itu tadi kita gimana Bu cara kita bisa tahu merespon misalnya ya sekolahku. Kita dengarkan langsung tahu ini nada dasarnya C nih. Ya dari proses itu tadi kita harus mendengarkan terus direspon begitu. Gitu. Jadi kalau pakai nada dasar C, Hmm. nanti akordnya itu pakai yang apa? Keluarga C. Ya. Tapi ingat, harus tahu do-nya di mana kayak Indonesia Pusaka kan do-nya bukan nada pertama kan? Nada pertama kan sol kan? Jadi kalau nada pertama di situ ketok nada pertama ini C, itu bukan bersama dengan C tapi bersama dengan F kan? Karena kan setelah nada dasar do-nya kan di nada kedua kan ada di F. Pokoknya do-nya, soalnya kita harus tahu do-nya di mana gitu. Ya. Intinya itu. Jadi jangan sampai rancu aku semua aku didelok ya iki dulu nih kan itu jadi nanti apa nih jadi selegenje jadi nggak match antara melodi dan akord itu kan itu kesalahpahamannya. Ya, jadi kita nggak sadar sepenuhnya ini di mana sih aku tentukan dasar di mana sekolah ini gitu. Gitu makanya saya wanti-wanti yang pertama kita tentukan nada dasar dengan penuh kesadaran. Nah itu, ya itu nada dasar. Yang pertama tentukan nada dasar itu kita tentukan. Itu ya. Ada lagi? Terus jangan lupa dipraktikan. Kalau secara teori kan teori gampang dipraktikan terus itu tadi direspon gitu lagunya. Lagu ini, gitu kan. Lagu ini misalnya nomor nih, nggak usah pakai jajal sekarang, nggak usah pakai not angka. Mereka sebuah lagu terus ditulis ritmisnya. Kan sudah tahu tuh. Ditulis ritmisnya jajal. Gimana nih tulis lagu itu? Pas nggak? Dan kita harus tahu jatuhnya hitungan pertamanya itu di mana. Gitu. Ya. Gimana kita caranya tahu Bu? Ya dipraktikkan, kita berlatih. Gak mungkin lah kamu langsung celing iso ya gak mungkin lah. Ya. Nah kita harus berlatih. Kita tahu teorinya, kalau tanpa dipraktekkan ya apa gunanya? Kita kan gak ada gunanya. Gitu. Oke? Oke ya? Oke kalau sudah, setelah kita lanjutkan minggu depan dengan praktik. Minggu depan lagunya bebas. Silakan kalian ya wis buat aransemen tipis-tipis lah gitu ya sebagai pemanasan untuk aransemen yang dikumpulkan luas itu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Lagi ya? Sampai lagi 5:30. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kuliah kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Saya itu sebenarnya kalau misalnya ya namanya juga manusia ya, maksudnya kadang-kadang kan ya ada emosi, ada ya guyon, marah dan sebagainya. Sebenarnya ya apa ya, sebagai sesama manusia tentunya saya juga mikir sebenarnya apa namanya kepikiran pas ada ibu kenal bisa marah-marah. Saya kan juga ada kepikiran karena itu sakit hati nggak ketika saya marah-marah. Gitu. Makanya itu sebabnya di akhir kuliah saya sebutkan kata maaf ya, jadi biar ya nggak ada sakit hati di antara kita. Jadi ya sudah kita belajar gini ya berproses.